Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena pada saat pagi hari ini kita ada di dalam ruangan ini, kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Sebab Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami, sebab Engkau yang termulia dalam hidup kami. Kau yang layak untuk kami tinggikan, Kau yang layak untuk kami muliakan. Kuduskan setiap kami Bapa, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang ada dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau sampaikan di tempat ini Tuhan dengan selamat, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, menaikkan pujian dan sembah bagi nama-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan kami tidak izinkan segala roh jahat, roh iblis, roh setan yang mengganggu ibadah ini, roh kebencian apapun namanya, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan, darah Yesus membungkus kami. Kuduskan kami setiap umat-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang kudus bagi kami. Dan biarlah seluruh surga dan bumi pada pagi hari ini datang untuk sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan memberiku kegirangan. Yesus memberiku kelimpahan dalam pengurapan dan Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita semua berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan Ibu Anita dia untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Suka kita menolong di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami sudah bersorak-sorai di dalam Tuhan karena Kau layak yang menerima segala pujian dan sembah kami ya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan dan biarlah apa yang menjadi pemberian kami Tuhan
pagi hari ini kami datang kepada hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami telah memuji-muji Engkau. Biarlah puji-pujian tadi berbau halus di hadapan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur Kau masih beri kekuatan, kesehatan pada kami. Kami boleh menanggungkan dan memuji Engkau di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Engkau juga dari hari ke hari Engkau membimbing kami, Engkau mendidik kami dengan penuh hikmat, sehingga kami peroleh pengetahuan, roh hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini dari hari ke hari. Kami percaya dengan kasih anugerah-Mu, karena didikan Tuhan kami boleh bertahan sampai saat ini. Bapa surga, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berbicara dari hati ke hati. Urapi kami satu persatu di tempat ini dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Beri roh hikmat, roh pengertian pada kami, roh akal budi, agar kami menerima firman ini tidak akan sia-sia, menjadi kekuatan iman pengharapan kami hanya kepada Engkau. Pakai hamba untuk menyampaikan firman-Mu sebagai alat-Mu Bapa. Hamba manusia yang berdosa, hamba debu tanah yang tidak ada arti apa-apa, sama dengan hamba-Mu Yeremia tidak bisa berbicara. Tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja oleh hamba. Urapi hamba pada saat ini Bapa. Sebenarnya kebenaran firman-Mu tidak akan sia-sia bagi kami. Juga saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman ini, Engkau urapi mereka satu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ada kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengalihkan seluruh panca indera kami. Kami bersatu hati. Di dalam nama Yesus kami ikat patah dan kami hancurkan kuasanya. Keluar dari tempat ini. Kuduskan tempat ini Tuhan, dan berkati kami semua. Dalam nama oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita hadir pada hari ini bukan kebetulan, tapi kita sungguh-sungguh ingin mendengarkan, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sedang jemaat yang hadir tempat ini merasakan sukacita di dalam Tuhan. Segala pergumulan, persoalan kita tinggalkan. Kita bersama Yesus, kita merasakan sukacita, ada damai sejahtera. Karena Yesus memberikan jaminan kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini kita ambil dalam Amsal. Amsal pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Amsal pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang demikian bunyinya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari pada Tuhan.
Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu sidang firman, saya di sini bukan lebih hebat dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya, saya tugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini memang suatu kewajiban bagi orang percaya untuk menyampaikan kepada siapa saja sesuai dengan perintah yang diberikan. Saya sama seperti Yeremia yang tidak bisa berbicara, tidak punya pengetahuan. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Saya tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan, menganggap saya lebih bijak dari orang lain. Dan kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Karena yang memberikan pengetahuan, roh hikmat dan pengetahuan hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dialah yang perlu kita agungkan, kita muliakan. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Di mana Amsal ini kita tahu Amsal Salomo bin Daud, raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, kemudian untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Inilah Amsal Salomo ya. Jadi Salomo ini mengajarkan terutama kepada untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijakan saat kebijaksanaan kepada orang-orang muda, supaya ia menjadi orang yang berpengalaman, ya, cerdas dan punya pengetahuan yang luas tentang kebenaran firman Tuhan dan hidup. Amsal Salomo memberikan nasihat kepada kita, khususnya kepada anak-anak muda. Karena firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mau menerima didikan dan ajaran Tuhan dalam hidup kita, seperti Salomo ini. Kita lihat dari ayat yang pertama tadi, Amsal 16 ayat yang pertama. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini, masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Ayat yang pertama tadi kita lihat, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban tidak berasal dari pada Tuhan. Jadi manusia ini kadang-kadang, ya, karena hati ini adalah, katanya dulu sudah saya sampaikan, sudah
hati ini adalah dari hatilah suatu kecerdasan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi dulu pernah saya menyampaikan tentang hati manusia. Dari hati kita bisa menimbang-nimbang. Karena hati itu adalah kecerdasan. Dari hati nuraninya yang tahu ya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa membohongi hati kita. Nah, di sini kadang-kadang kita lihat dari firman Tuhan ini ya mengatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban tidak berasal dari Tuhan. Jadi manusia itu selalu menimbang-nimbang hatinya. Kadang-kadang hati nuraninya dia salah mengambil keputusan. Dia selalu mengandalkan dirinya ya. Di sini katakan tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi jawaban lidah yang kita mengucapkan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan ya, menjawab apa yang kita inginkan. Kadang-kadang pertentangan dari hati nurani kita. Kita ingin dalam hidup ini selalu ingin berhasil, tetapi kadang-kadang gagal. Nah, dan kegagalan itu kadang-kadang membuat iman kita lemah dan kita selalu menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan kadang menjawab tidak sesuai dengan kehendak kita dan kehendak hati kita. Karena jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Kemudian ayat yang kedua, segala jalan orang fasik, saya ulangi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan lah yang menguji hati. Jadi segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kadang-kadang menganggap kita ini lebih bijak dari orang lain, bahkan mungkin lebih bijak dari yang Maha Kuasa. Kadang-kadang kita sendiri yang menganggap diri kita lebih bijak, lebih baik dari orang lain ya. Lebih pintar, lebih cerdas ya, mempunyai pengetahuan, hikmat, bahkan mempunyai lebih ya, mungkin kekayaan, pangkat, jabat, kedudukan, sehingga kita menurut diri kita bersih atau lebih daripada orang lain. Padahal di mata Tuhan kita tidak benar. Karena jalanmu dan jalanku beda, kata Tuhan. Jauh langit dan bumi. Jadi di sini kadang-kadang kita menilai diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Padahal yang Tuhan roh hikmat, kepintaran. Nah, Amsal ini menasehatkan supaya kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya mencuri kemuliaan Tuhan seperti kita lihat Lucifer memimpin puji-pujian. Panglima pemimpin puji-pujian lebih hebat daripada malaikat yang lain. Dia dipercayakan dan punya kuasa.
tetapi dia timbul kesombongan. Nah, karena dia merasa hebat, timbul kesombongan, ya, melebihi dari mereka lain, bahkan dengan Tuhan yang menciptakan dia, sehingga dia memberontak. Peperangan surga. Ya. Lucifer bersama mereka lain 1/3 dari mereka yang lain memberontak di surga sana. Kenapa? Kena dosa kesombongan. Nah, inilah dosa kesombongan ini yang sangat berat pada manusia. Yesus katakan, hendaklah kamu rendah hati seperti Bapamu di surga rendah hati. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, kata Tuhan Yesus. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi orang Kristen dia harus rendah hati, bukan rendah diri. Salomo ini mengajarkan kita untuk menerima didikan dan pengajaran. Ya. Ayat yang ke-2 ini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan yang menguji hati kita apa benar. Tadi katakan tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan yang diinginkan Salomo. Salomo juga menerima hikmat pengetahuan dari Tuhan. Jadi yang inginkan kita menjadi orang yang benar, jujur dan adil dalam hidup ini. Jangan sampai menipu diri kita sendiri. Karena Tuhan menginginkan supaya kita menerima didikan dari Tuhan. Seperti Salomo ini memberikan nasihat, didikan kepada kita. Mulai serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala rencana kita, segala apa yang kita cita-citakan. Tetapi Tuhan hanya menentukan, bukan itu. Walaupun kita punya pengetahuan, punya kedudukan jabatan, tapi biarlah Tuhan yang kita muliakan dan kita tinggikan. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan dalam kita, seperti Lucifer tadi. Jadi seperti Lucifer tidak ada dimaafkan oleh Tuhan karena dia memberontak di surga sana. Dia perang melawan malaikat-malaikat lain, melawan Tuhan, tapi dia tidak mampu. Dia dikutuk menjadi iblis dan dicampakkan ke bumi ini bersama manusia yang berdosa. Nah, itulah kita harus menerima didikan dan pengajaran dari Tuhan melalui nasihat dari Amsal ini, ya. Amsal Salomo ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi perbuatan yang kita serahkan, yang maksudnya yang benar di mata Tuhan. Perbuatan yang benar, yang jujur dan yang adil, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya waktu masih di gereja saya yang lama dulu, saya bicara dengan Pak untuk kampung dan itu tidak ada perubahannya. Berdiri di mimbar ini, mimpin lagu-lagu 9 tahun saya jadi diakon sana, tapi tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan dengan saya. Saya dulu
sudah benar ya. Setelah saya karismatik, baru saya melihat kacamata iman. Oh, kalau saya masih sadar dulu, saya tidak masuk surga. Jelas tidak masuk surga. Kena apa yang saya lakukan? Pertama, saya orang yang ya merasa sombong. Kemudian belum lagi minum, ya, judi, merokok dan sebagainya. Tidak terhitung lagi. Tapi setelah saya kesini bersama seorang hamba Tuhan, baru saya melihat didikan yang benar, ya, dan praktek yang benar. Amsal Salomo ini mengajarkan kita, ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi jangan kita mengandalkan diri maksudnya, karena manusia tidak mampu. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita dalam apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dalam hidup, khususnya pada anak muda. Kemudian kita lihat lagi kepada Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikir, seorang hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi manusia ini memikir-mikir ke jalan hidupnya, ya, dari bangun pagi sampai malam, ya, kadang-kadang. Tapi kita memikir-mikirkan jalan hidup kita, apalagi anak muda, ya, yang belum punya pekerjaan, yang belum, ya, seolah belum punya masa depan yang mapan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Jadi orang yang berkenan di mata Tuhan, Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Kita harus yakin dan percaya apa yang kita inginkan dan kita ciptakan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kemudian kita melihat dari Amsal lagi pasal 19 ayat 1. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Dalam hidup ini banyak kita rancang, banyak kita rencanakan dalam hidup kita. Kita ingin bagi anak muda ingin sekolah yang tinggi, ingin punya pekerjaan, menjadi sukses, dan orang tua menginginkan juga kehidupannya yang baik, anak-anak yang berhasil, anak yang sukses. Belum lagi masalah yang lain-lain. Tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana dalam hidup kita. Dan maksudnya ini supaya kita jangan sampai menyalahkan Tuhan. Karena banyak ya rancangan-rancangan kita tadi di hati kita, banyak yang kita ingin perjuangkan dalam hidup ini, tetapi kadang-kadang bertolak belakang. Jangan sampai buat iman kita runtuh kalau Tuhan tidak menjawab. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, karena Dia yang bertolak, Dia yang menentukan hidup kita. Kemudian ayat yang Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 7.
memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak percaya lakunya. Jadi Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengetahuan, mendidik kita dalam kebenaran, kejujuran dan keadilan. Bukan oleh kehebatan. Ayat yang ketujuh, ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Garis bawah, ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya. Jadi orang yang jujur itu katanya dikasihi Tuhan. Memang untuk mencari kejujuran ini memang sulit. Saya merasakan waktu saya di kelas sekolah dulu, kalau kita jujur itu ya mungkin anak buah ya kadang-kadang sakit hati juga. Dan kadang-kadang diri kita memang kejujuran itu memerlukan pengorbanan perasaan. Ya, baik kita bekerja di kantor, baik kita di perusahaan atau bekerja dengan orang lain, ya, kejujuran ini sangat penting bagi kita. Kemudian menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi Tuhan sebagai perisai kita, sebagai pelindung kita, penjaga kita. Bagi orang yang tidak bercela lakunya, bercela lakunya orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, orang-orang yang tidak menyakitkan hati Tuhan, orang-orang yang jujur, orang yang benar, jujur dan adil. Untuk mempertahankan kebenaran, kejujuran dan keadilan itu tidak mudah. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Kadang-kadang kita tidak jujur pada diri kita sendiri, lebih pada orang lain atau pada istri kita, pada anak. Saya merasakan kalau tidak jujur itu hati nurani itu pasti berkata-kata. Jadi kalau kejujuran ini sangat penting, ya, karena kejujuran ini kebersihan hati, ya, hati yang bersih itu orang yang benar, jujur dan adil terhadap siapapun. Nah, oleh sebab itu kita harus pertahankan ini saudara Kristen. Tapi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, Bapak Ibu lihat, orang yang tidak jujur, dia licik, selalu memperbuat kejahatan, bahkan tidak dengan orang lain. Dia selalu ingin lebih daripada orang lain. Tetapi orang yang menerima didikan Tuhan tadi, Tuhan menginginkan oleh bangsa selama ini orang yang benar, orang yang jujur dan orang yang adil dalam segala hal kehidupan, apalagi masalah kehidupan yang lain, ya. Dengan orang kita, dengan teman-teman kita, ya, dengan baik di dalam pekerjaan kita dan sebagainya,
Memang sulit untuk mempertahankan kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu memang sulit. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan, karena itu didikan Tuhan. Malu Solomon. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar lagi dari firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi dan segenap jiwa kita. Percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita, mempersiapkan masa depan kita, karena Dia yang berkuasa, dan Dia yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia mampu mengubah kita, bukan menjadi ekor, menjadi kepala. Bukan selamanya menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Dia akan mengubah hidup kita. Asal percaya dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Kadang kita bersandar pengertian kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kemudian ayat ke-6, apabila Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya apabila Dia dalam segala lakumu, kita orang yang berdosa, punya kelemahan kekurangan, tidak sebanding. Kita hanya seujung kuku pun mungkin tidak ada artinya kalau dibandingkan Tuhan. Kita ini tidak ada arti apa-apa. Kalau sudah hilang nafas, roh dan jiwa kita diambil Tuhan, ya tidak ada arti apa-apa. Tapi masa hidup inilah kita harus dimatikan dan pengajaran dari Tuhan, yaitu tentang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kita harus pertahankan dalam hidup ini, supaya kita tidak goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menganggap diri kita bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Patuhlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap kita diri bijak. Takut akan Tuhan. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Saya berdiri di sini bukan lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi saya menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya tidak menganggap diri saya bijak. Kalau menganggap diri saya bijak, berarti saya mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan yang dimuliakan, yang diagungkan, tetapi kita sendiri. Oleh sebab itu jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan dan jangan menganggap bijak. Karena Tuhan maka dikatakan Tuhan, hendaklah kamu rendah hati seperti Bapamu di surga rendah hati. Jadi rendah hati pengajaran dari Tuhan Yesus. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia persembahkan tubuh dan darahnya. Coba, mungkin bila
alat orang lain kan, ya kelas buku kita. Masa Yesus mau mati di atas kayu salib, Allah yang mengatakan dia punya kuasa. Tapi itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus, rendah hati, taat sampai mati di atas kayu salib. Nah inilah mengajarkan kita supaya kita mau menerima didikan ajaran dari Tuhan dalam kebenaran, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan tadi, supaya kita tidak salah melangkah dalam hidup. Kemudian Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sebab rancanganku bukanlah rancanganku. Kadang rancangan kita salah dan rancangan Tuhan bertentangan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku daripadamu, rancanganku dari rancanganmu. Inilah kadang-kadang kita bertentangan dengan rancangan kehendak kita sendiri dan kehendak Tuhan. Yang terakhir Mazmur pasal 37 ayat 23. Pasal 37 ayat 23. Yang demikiannya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup, kita orang yang hidup berkenan kepadanya. Nah kalau orang yang hidup berkenan kepadanya itu artinya tadi orang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terutama tadi nasihat Amsal Salomo tadi, jangan menjaga benar di mata Tuhan, jujur di mata Tuhan, adil di mata Tuhan. Ini, dan jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Seperti Lucifer tadi mencuri kemuliaan Tuhan. Sangat berbahaya sekali. Saya paling hebat, saya paling kuat. Tapi yang kita agungkan, kita muliakan, kita tinggikan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Inilah nasihat Amsal Salomo kita, ya, supaya kita benar, jujur, dan adil dalam hidup. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan
melalui Amsal 8 ini memberikan hikmat dan didikan kepada kami agar kami menjalani hidup ini dengan benar, jujur, adil di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ialah kami menjadi orang yang rendah hati, mengasihi sesama, lebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami menjalani hidup ini. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, terutama pada anak-anak muda yang pada saat ini Tuhan memperjuangkan cita-citanya. Tuhan tolong mereka Bapa, agar apa yang mereka cita-citakan tercapai. Dan biarlah Tuhan selalu memberikan roh hikmat akal budi kepada anak-anak muda ini, agar mereka menjadi anak-anak yang diandalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hidup kami semua Bapa yang hadir di tempat ini Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala kami yang sudah membimbing, membina kami dalam kebenaran firman Bapa. Beri kesehatan, kekuatan pada beliau Tuhan bersama anak istrinya, dan Engkau pakai dia sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang juga melayani di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Masa depan mereka Tuhan ada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Tuhan berkati sesuai dengan janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik mengasihi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini untuk mengajar kami benar, jujur, dan adil dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja kami merasa ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati gereja Bethesda ini, berkati bangku-bangku yang kosong, taruh jiwa-jiwa yang baru datang ke tempat ini Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga kota kami Pangkalan pun, berkati kota ini Tuhan, beri kesejahteraan, kemakmuran, dan biarlah Engkau berkati pemimpin kami, agar dia pimpin adil jujur sesuai dengan kehendak. Berkati juga bangsa Indonesia ini Tuhan, jauhkan pertikaian, permusuhan, pertumpahan darah Tuhan. Berkati Tuhan, beri kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai ke pelosok tanah air kami, agar mereka memimpin adil jujur sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Jauhkan bangsa kami dari bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya Tuhan. Biarlah dijauhkan dari bangsa ini Tuhan. Biarlah diberkati Tuhan bangsa ini. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani di bangsa Indonesia ini akan terjadi tsunami pertobatan terakhir zaman ini Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan memberkati dengan persembahan, persepuluhan, dan pembangunan. Dalam kasih Tuhan, saya minta Ibu Suryani pimpin kita di dalam doa persembahan. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepada-Mu ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, persepuluhan, dan pembangunan. Tuhan Yesus, kita berkati sama-sama yang memiliki maupun yang belum. Setiap segala usaha, solusi dan semua Engkau berkati ya Bapa. Biarlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Diiringi dengan pujian anak.
tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah pada hari Minggu pada tanggal 19 Mei 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asalia Mustian, singer oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SKPNS, Saudari Apri Widarti SPD, kemudian Ibu Margareta Yona Putri. Pembicara firman Tuhan oleh tamu dari Jakarta, kemudian petugas persembahan oleh Ibu Erni dan Ibu Erina Angelina Sitorus, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu atau asyar oleh Bapak Dr. Andes Matius dan Ibu Sri Octavia. Ibadah pada hari Minggu disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Lumawan. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya akan menyampaikan satu pemberitahuan. Kenapa saya tidak kasih ke saya Agustian, karena ini lewat WA Group, ya, WA Group untuk semua gereja Bethel Indonesia sekota Waringin Barat. Undangan ini dari Perwil GB Ramadhan dan Sukamala, ya, untuk kita semua. Jadi yang diundang ke bawah, kemudian seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat. Yang pertama hari Kamis, ya, tanggal 16 Mei tahun 2024. Yang pertama adalah undangan ulang tahunnya dari PKAG yang dilaksanakan pada jam 5 sampai dengan jam 6 sore, jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Nah, kemudian dilanjutkan jam 6 ada kebaktian kebangunan rohani untuk kesembuhan ilahi. Jadi KKN untuk kesembuhan ilahi. Ini dilaksanakan jam 6 sampai selesai. Nah, berikut hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024 jam 8 pagi sampai jam 10 ini seminar LSD. Jadi di apa namanya, ditulis mereka bahasa Inggris ini. Jadi Self Dieting, ya, jadi Self Dieting. Dan kemudian jam 10.30 sampai dengan jam 12 ini seminar untuk luka batin, ya. Jadi orang-orang yang luka batin diundang untuk mengikuti seminar ini. Pelaksanaannya untuk hari Kamis dan Jumat itu kegiatannya di GW Bethesda. Nah, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 jam 9 sampai dengan jam 15, jam 9 sampai dengan jam 3, ya. Pelatihan untuk worship leader, ini pujian, ya. Kemudian sinar, musik, multimedia dan soundman. Nah, jadi untuk hari Sabtu saya sebenarnya mewajibkan bagi para worship leader, singer, ya, untuk mengikuti ini, karena kita bersyukur ya ada orang-orang yang datang dari kota, kemudian mereka diberi talenta untuk membimbing kita, ya, sehingga kita bisa mengerti, bisa tahu.
Nah kemudian jam 6 ya, jam 6 sore sampai selesai ini KKR anak-anak sekolah minggu. Saya ulangi sekali lagi, hari Sabtu ya, jam 6 sore atau jam 18 sampai selesai pelaksanaan KKR anak sekolah minggu. Nah, kemudian pelaksanaannya ini hari Sabtu ya, dilaksanakan di GBI Bedani. Di GBI Bedani. Jadi ini saya berharap agar kita bisa hadir ya. Saya tidak tahu apakah ini ada biaya atau tidak, tapi menurut undangannya tidak ada istilahnya tidak ada biaya. Saya kira itu saja. Silakan kita sama-sama berdiri. Kita hari ibadah perpuluhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan, karena oleh kasih setia Tuhan kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan akan memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat yang istimewa dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kami semua sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga yakin Tuhan, penyertaan Allah yang sempurna itu terus terjadi di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkatlah saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Dipotong. Gimana banjir? Banjir seperti itu. Maka kemarin 3 hari ke hujan. Nggak hujan, hati-hati itu mas sayang. Hati-hati itu mas sayang. Kalau tak pokoknya ngeri. Udah saya lihat bang Abdul. Saya lihat pembelak. Buaya darat loh. Buaya beneran.
masih